Ya, Pak Dami berpengalaman di bagian risk kolektor di suatu bank terkenal di Jakarta, di dunia malah seperti itu. Saat ini kita akan mendalami tentang kolektor, collection seperti itu. Orang-orang yang mungkin pernah berutang dan mempunyai kewajiban di bank dan kita akan mendengarkan dari sisi banknya seperti ini. Silakan Pak Dami. Oke, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua. Senang bisa berbagi ya. Jadi beberapa waktu lalu saya pernah bilang bahwa saya coba untuk sharing sedikit mengenai penagihan ya. Mungkin ada teman-teman di sini yang pernah terjebak hutang atau bingung bagaimana melunasi hutang. Nah, saya cerita sedikit nanti karena saya pernah berada di bagian penagihan dulu selama 7 tahun. Lalu akhirnya pindah unit ke manajemen risiko. Jadi saya nggak akan banyak bercerita tentang semua produk, tapi saya akan coba fokus ke produk yang saya tahu dulu ya. Jadi waktu itu saya pegang kartu kredit ya. Mungkin nanti ada beberapa produk lain, misalnya ada KTA, pinjaman otomotif, ada pinjaman KTA, itu mungkin prosesnya mirip-mirip. Cuman ada beberapa proses yang berbeda, tapi pada dasarnya akan saya coba ceritakan apa yang dilakukan perbankan, bagaimana proses penagihan itu bisa sampai terjadi. Ya. Jadi yang saya bahas ini saya bagi 5 poin ya. Saya mau bahas tentang credit cycle. Jadi kredit itu pinjaman atau kredit itu prosesnya apa saja. Terus jenis-jenis pinjaman ya. Terus nanti ada proses delinquency atau penagihan tunggakan awal. Terus ada recovery, itu untuk menagih tagihan-tagihan atau hutang-hutang yang sudah dilaporkan kerugian oleh pihak bank. Terus nanti terakhir saya tutup dengan laporan SLIC ya. Ini laporan yang biasa perbankan atau finansial institusi laporkan ke OJK. Ini adalah credit cycle. Mungkin di beberapa area atau di beberapa bank itu bisa mirip, bisa berbeda. Tapi ini pada dasarnya mirip ya. Sebentar ini, sorry. Oke. Jadi proses pertama ini setiap lingkaran ini mewakili departemen di perbankan atau finansial institusi. Jadi kalau kita ngomong perbankan ya kita tahu ya bank umum ya. Kayak bank umum itu ada BCA, mungkin ada Mandiri atau apapun yang kita kenal lah bank umum. Ada juga finansial institusi. Finansial institusi contohnya misalnya FIF, kredit motor untuk motor Honda. Atau nanti kita kenal kredit motor Adira untuk otomotif, atau kredit perumahan itu juga banyak yang kayak apa Century atau mungkin saya kurang hafal ya. Jadi ini tuh financial institution itu jadi lembaga keuangan yang bergerak di bidang keuangan baik bentuknya kredit. Kalau sekarang mungkin ada digital pinjaman keuangan itu digital ya, kayak misalnya ada PayLater itu dari Traveloka, ada Tokopedia mungkin juga punya pinjaman, nanti ada OVO punya pinjaman. Nah, itu pinjaman digital atau sekarang istilahnya pinjaman online. Ini proses ini adalah credit cycle atau biasanya sebelum orang mendapatkan pinjaman itu mereka harus melewati ada beberapa proses yang harus dipertimbangkan oleh pihak peminjam atau kreditur, pemberi pinjaman ya, sorry bukan peminjam, pemberi pinjaman. Nah, proses pertama itu dimulai dari acquisition. Acquisition ini adalah proses pemilihan customer. Ya.
Pemilihan customer ini dilakukan di acquisition department, jadi dia memilih nasabah yang menurut mereka itu pantas dan cocok untuk diberikan pinjaman, apapun itu ya, baik kartu kredit, pinjaman motor, mobil, pinjaman rumah, KPR, atau segala macam. Jadi ada syarat-syarat tertentu, misalnya harus bekerja, usia minimal berapa, tempat tinggal di mana, karena kadang ada lahir KTP-nya di Medan, tapi sekarang bekerja di Jakarta. Nah, apakah ini mengandung resiko atau tidak? Ya itu nanti jadi pertimbangan. Gitu. Kalau rumahnya di Jakarta, ya kan, di daerah pinggiran Jakarta, tapi kerjanya di daerah elit, di Menteng misalnya. Apakah ini dianggap sebagai seseorang yang mampu? Gitu. Jadi analisa terhadap kemampuan orang untuk bisa dapat pinjaman itu nanti dianalisa, dipilih oleh acquisition. Jadi semua lamaran atau pinjaman kita yang kita ajukan itu nanti dipilih oleh tim acquisition ini. Lalu kedua, ada bisnis. Ya, ini bisnis atau beda dengan sales marketing ya. Bisnis ini adalah unit yang menentukan arah bisnis. Artinya gini, apakah kita misalnya pinjaman mobil ya, otomotif, ya kan? Apakah kita akan bergerak ke pinjaman truk? Ya, itu kan juga otomotif truk. Atau kita tetap memberikan pinjaman hanya untuk mobil SUV, misalnya untuk kelas menengah ke bawah, atau kita main ke pinjaman mobil yang lebih eksklusif, misalnya mungkin Mercedes atau BMW atau itu. Jadi kan taraf kliennya beda ya. Jadi orang yang pinjam mobil, beli mobil terus nyicil untuk yang BMW, Mercy dengan yang beli Toyota, Agiat, atau pinjaman truk atau pinjaman mobil pickup, itu kan bisnisnya beda, pekerjaannya beda, pelakunya beda juga. Jadi bisnis ini adalah unit yang menentukan apa arah bisnisnya. Pinjaman seperti apakah yang akan dilakukan oleh usaha tersebut. Baru setelah itu lari ke sales dan marketing. Nah, ini yang akan biasa ya menawarkan produk itu. Apakah mau melakukan pinjaman atau cash, ya kan, termasuk misalnya kalau beli 2 lebih murah, beli sekarang dalam waktu seminggu dapat diskon, beli sebelum Lebaran dapat bonusnya banyak ya. Jadi sales dan marketing ini memang tugasnya berjualan gitu. Nah, setelah sales dan marketing, mungkin di beberapa unit ada maintenance ya, tapi ini karena ini sifatnya pinjaman, jadi biasanya kan barang sudah diberikan, tinggal ditagih uangnya saja. Pinjaman itu baik tadi ya pinjaman barang, berarti mungkin bisa mobil, motor, atau pinjaman uang. Pinjaman uang itu bisa KTA atau kartu kredit. Nah, ini adalah bagian penagihan. Nah, bagian penagihan ini adalah melakukan proses penagihan di mana dana yang diberikan itu dana itu sudah diberikan ke masyarakat ya, dalam bentuk apapun tadi ya, pinjaman mobil, motor, otomotif, atau mungkin rumah, atau mungkin kartu kredit. Nah, ini akan melakukan penagihan. Lalu ada unit terpisah di sini ya, recovery. Recovery ini bagian dari credit cycle, tapi dia berdiri di luar. Karena semua nasabah yang ada datanya di dalam recovery ini sebenarnya sudah dilaporkan sebagai loss atau kerugian dari bisnis tersebut, tetapi masih tetap bisa ditagih karena memang tagihannya tetap berjalan. Tapi secara umum dia sudah dilaporkan loss. Nah, semua departemen ini saling berkaitan, makanya tanda panahnya selalu bolak-balik ya. Jadi tim acquisition dari bisnis ngabarin bahwa sekarang kita bisa melakukan pinjaman mobil listrik, tadinya belum bisa mungkin. Terus acquisition mulai memilih siapa yang pantas untuk dapat pinjaman mobil listrik. Di saat yang bersamaan dari bagian collection bilang bahwa mobil listrik, orang-orang yang dikasih pinjaman mobil listrik di area tertentu cenderung tidak bayar. Tapi di area-area ini bayar. Jadi acquisition juga akhirnya dapat informasi. Terus bisnis juga memberikan informasi ke marketing, sekarang boleh ya jualan mobil listrik, tapi hanya area yang sudah ditentukan. Terus sales marketing juga lapor ke collection bahwa bulan ini kita sudah memberikan penjualan ke 1.000 orang
ya, bersiaplah bahwa akan ada 1.000 potensi orang siap ditagih kalau tidak bayar semua, kalau bayar. Tapi semua itu, semua mengarah ke sentral ini. Ini adalah manajemen information system atau kita bilangnya MIS ya. Jadi dia ini adalah unit yang menggabungkan semua informasi dari semua departemen ini untuk dikelola dan di-manage. Di sini biasanya juga ada risk management atau manajemen risiko. Jadi manajemen risiko dan information system ini mengelola semua siklus-siklus yang ada di credit cycle ini sehingga bersinergi, sehingga tidak ada yang loss atau terlalu kendor atau terlalu tight secara bisnis ya. Jadi dia mengatur semua. Nah, saya itu pernah di collection selama 7 tahun, collection dan recovery, lalu saya pindah ke MIS ini atau risk management ini selama 10 tahun. Di bagian kartu kredit, mungkin nanti ke depannya produk yang akan saya jelaskan lebih ke kartu kredit. Tapi sebenarnya tadi saya bilang bahwa produk-produk yang mirip mungkin similar juga bisa mempunyai proses yang sama. Ya, lalu kita masuk. Nah, ini jenis-jenis tadi ya sudah saya singgung sebagian ya, jenis-jenis pinjaman ya. Jadi ada pinjaman itu ada yang secured loan atau collateral. Apa sih itu secured loan? Ini pinjaman dengan jaminan ya. Contohnya ada KPR ya kan. Kalau kita pinjam rumah, kredit pemilikan rumah ini, maka ada jaminannya. Apa sih jaminannya? Sertifikat rumahnya gitu. Jadi sertifikat rumahnya otomatis masih ditahan oleh pemberi pinjaman sampai nanti dilunasi, ya, itu entah itu rumah atau apartemen. Ada otomotif, ya, jadi kita kalau pinjam otomotif ya tadi motor, mobil, maka yang ditahan BPKB-nya ya. Jadi bukti kepemilikan kendaraan bermotornya ditahan dulu oleh si pemberi pinjaman sampai si peminjam itu melunasi semua tunggakannya. Lalu pinjaman juga ada yang bukan rumah, bukan otomotif, tapi berupa pinjaman uang. Nah, pinjaman uang ini juga banyak ya yang bisa dijadikan jaminan. Misalnya pinjaman installment ini pinjaman tetap, cicilan tetap. Jadi misalnya kita pinjam ke bank berapa senilai 100, 200 juta atau mungkin bisa lebih besar lagi. Apa yang dijamin? Tabungnya. Jadi orang bisa punya tabungan di bank, terus nanti, oh kalau Bapak mau pinjam bisa nanti dicicil bayarnya, ya kan? Caranya, tapi tetap sistemnya bukan motong tabungan ya, tapi tabungannya mungkin sebagian uangnya di freeze. Misalnya kita ada nasabah punya uang sekitar 1 miliar gitu, dia boleh pinjam cicil, tapi maksimal pinjamannya hanya 10% atau 15%. Nah, berapapun pinjaman itu nanti tiap bank akan menentukan berapa sih angka yang tepat jika orang punya tabungan. Apakah pinjamannya bisa 5%, 10% atau 15%. Juga ada pinjaman tetap, ya. Nah, apa sih bedanya pinjaman tetap dan pinjaman installment? Jadi pinjaman installment itu tiap bulan si peminjam ini harus bayar utangnya ya. Jadi misalnya tadi pinjamnya dia 120 juta. Anggap aja nanti pinjamnya 100 juta, lalu ada bunga selama setahun 20%. Jadi total misalnya 120 juta dalam setahun harus dilunasi. Maka dia bayar 10 juta setiap bulan. Jadi dia akan bayar 10 juta setiap bulan. Nah, kalau pinjaman tetap ini setiap bulan dia tidak bayar 10 juta, dia hanya bayar bunganya saja. Tapi nanti di akhir tempo setelah 1 tahun dia wajib melunasi seluruh pinjamannya. Jadi 20 juta yang tadi, bunganya 20 juta itu yang akan dicicil setiap bulan. Tapi di akhir setelah setahun di bulan ke-12, ya, itu dia wajib melunasi semua pinjaman pokoknya. Jadi pinjaman pokoknya tadi 100 juta, wajib dilunasi. Jika tidak bisa, maka tabungannya yang di-freeze akan diambil bank secara paksa sebagai jaminan, sebagai tanda pelunasan. Nah, ini makanya ini secured loan ya, pinjaman dengan jaminan. Jadi karena ada jaminan maka
kalau nasabah itu berisiko, otomatis dia akan pihak pemberi pinjaman tidak akan mengalami kerugian karena ada jaminan yang ditahan. Atau ada jaminan dengan giro ya, pinjaman dengan rekening koran. Ini sebenarnya juga sama, mirip giro, jadi kayak semacam uang yang ditahan juga. Lalu produk berikutnya adalah unsecured loan ya, atau pinjaman tanpa jaminan atau non collateral, artinya tidak ada yang ditahan ya, tidak ada jaminan. Contohnya KUR ya, kredit usaha rakyat. Ini biasanya diberikan oleh bank pemerintah BUMN berupa modal usaha untuk UMKM ya. Biasanya di daerah-daerah itu banyak kredit KUR, misalnya petani jagung pengen bikin pakan jagung untuk ternak, dia butuh modal usaha. Nah, itu bisa lari ke bank pemerintah BRI, BNI, Mandiri, itu banyak menyalurkan KUR ini, kredit usaha rakyat. Atau ada yang kedua tuh KTA, kredit tanpa anggunan. Ya, kredit tanpa anggunan ini contohnya ya pinjaman cash ya. Jadi beda dengan tadi pinjaman installment atau pinjaman yang dijaminkan tabungannya. Kalau ini kita pinjam uang tapi tidak dijaminkan. Jadi nasabah itu wajib membayar setiap bulan. Gitu. Kalau tidak, nanti proses penagihan akan berjalan. Nah, batas waktunya ini saya tulis 220 hari, itu artinya nasabah itu dari pihak peminjam dikasih waktu oleh OJK atau BI untuk melakukan penagihan itu selama 120 hari sebelum akhirnya nanti dilaporkan sebagai kerugian gitu. Nanti di bagian belakang akan saya jelaskan lebih dalam tentang ini, masa waktu ini. Untuk kredit card ini juga sama ya. Jadi kredit card, kalau mungkin teman-teman di sini punya kredit card, itu kan ada sejumlah limit uang yang bisa atau dana yang bisa digunakan, tapi tidak menjaminkan kan. Misalnya ada orang punya kartu kredit bank BCA, tapi belum tentu punya tabungan di BCA, atau kebalikannya ya, atau siapapun apapun banknya. Kayak misalnya ada orang punya kartu kredit Citibank, tapi dia belum tentu punya rekening di Citibank, tapi dia bisa dapat kartu kredit. Nah, itu namanya pinjaman tanpa jaminan ya. Nah, ini batas waktu yang diberikan OJK itu adalah 179 hari untuk melakukan penagihan. Yang keempat itu ada kredit perorangan. Kredit perorangan ya misalnya ya kita pinjam teman atau kita pinjam pinjaman koperasi, itu juga beda ya. Pinjaman koperasi beda dengan kredit perorangan. Pinjaman koperasi berarti pinjam ke sebuah lembaga namanya koperasi. Kalau pinjaman perorangan ya kita pinjam ya sama teman, sama tetangga, atau sama orang yang dianggap pantas atau sering memberikan pinjaman gitu. Mungkin kalau istilahnya di Indonesia mungkin rentenir atau gimana. Jadi itulah contoh-contoh pinjaman, dan jenisnya masih banyak lagi pinjaman-pinjaman unsecured loan ini. Lalu balik ke tadi credit cycle, saya akan fokus ke bagian collection-nya saja ya, dan recovery nantinya. Itu bagian di penagihan. Jadi kenapa sih sampai harus ditagih gitu? Pertanyaannya sederhana, karena memang mungkin yang menggunakan dana itu belum melakukan pembayaran. Entah apapun masalahnya ya, bisa karena mungkin lagi sibuk, mungkin lagi keluar kota, mungkin ada kebutuhan mendadak, atau sebab-sebab lainnya. Nah, kita kenali dulu collection stages ya, atau step-step penagihan. Jadi kalau kita ngomong penagihan itu sebenarnya teman-teman juga sudah ditagih setiap bulan sebelum jatuh tempo ya. Misalnya kita dapat tagihan listrik ya kan, pasti sudah ditagih oleh PLN bahkan sebelum jatuh tempo, artinya sebelum tanggal berapa tuh ke PLN, mungkin 20 ya. Jadi udah dikasih tahu nih, oh ini loh pemakaian listrik Anda berapa kWh per bulan berapa. Tagihan telepon juga gitu. Atau mungkin yang lebih rinci lagi, tagihan untuk kartu prabayar, pasca bayar ya di bagian telepon. Ya kan kita dikirim SMS, mungkin kita dikirimi email,
Atau kita dapat telepon yang isinya robot ya, misalnya tagihan Anda sudah hampir jatuh tempo, lakukan pembayaran, abaikan jika sudah membayarkan. Itu juga ya credit call istilahnya. Jadi sebelum due date atau sebelum jatuh tempo, sistem akan menempuh secara otomatis, tapi yang telepon itu mungkin AI ya, artificial intelligence, itu untuk suaranya sudah disetting bahwa mengingatkan saja bahwa nasabah harus melakukan pembayaran. Tapi kalau misalnya di pasca bayar itu mungkin tagihannya dikirim lewat email, itu juga udah lebih jelas di situ terlihat telepon kemana saja, ya kan, penggunaan internetnya berapa banyak, di hari apa, berapa megabyte yang digunakan. Gitu. Kalau telepon juga sama, apakah ada telepon panggilan ke luar negeri, panggilan ke handphone berapa banyak, panggilan lokal berapa banyak, interlokal, semuanya. Kalau mungkin teman-teman punya langganan pasca bayar itu akan terlihat jelas penggunaan teleponnya. Ya. Lalu step kedua adalah X days ya, kita kenal istilahnya X days, artinya orang-orang yang terlambat X hari ya. Jadi terlambat 1 sampai 29 hari setelah jatuh tempo ya. Jadi kapan sih jatuh temponya? Jadi kan kita tahu misalnya kita ambil contoh tadi PLN ya, jatuh temponya tanggal 20 tuh. Kalau tanggal 20 belum bayar PLN, mungkin PLN akan melakukan pemutusan hubungan listrik. Atau mungkin Telkom itu mungkin nanti tanggal 10, atau mungkin teman-teman punya kartu kredit, pasti nanti ada tanggal tiap di tagihan kartu kreditnya tuh nanti ada tuh berapa sih tanggal jatuh temponya. Nah, setelah misalnya kita ambil contoh tanggal 1. Tanggal 1 adalah tanggal cetak. Ya, jadi tiap tanggal 1 dicetak. Dicetak itu artinya akan diberikan catatan penggunaan selama 1 bulan sebelumnya. Jadi misalnya sekarang bulan Maret nih. Sekarang kita bulan April ya. Berarti tanggal 1 sampai 30 Maret itu layanan sudah digunakan. Kita ambil contoh misalnya penggunaan telepon pasca bayar ya. Penggunaan telepon sudah digunakan tanggal 1 sampai tanggal 30. Lalu tanggal 1 dicetak. Nah, setelah tanggal 1 dicetak, nasabah biasanya dikasih waktu untuk melakukan pembayaran. Mungkin 15 hari atau 10 hari atau 20 hari. Itu berbeda-beda tergantung jenis layanannya atau jenis pinjamannya ya. Jadi ini kita ngomong yang standar, nggak mesti pinjaman, tapi ini proses penagihan. Jadi tanggal 1 dicetak, isinya adalah transaksi dari tanggal 1 April dicetak, isinya transaksi antara tanggal 1 sampai 30 Maret. Terlihat jelas semua penggunaannya, lalu dikasih waktu sampai tanggal 15 untuk melakukan pembayaran. Ketika tanggal 15 belum melakukan pembayaran juga, maka tanggal 16-nya itu data nasabah tersebut akan pindah ke kelompok XDays ini. Saya coba jelaskan. XDays ini adalah sekelompok karyawan ya di bagian peminjam ya, jadi di bank atau di operator teleponnya atau mungkin di siapapun di korporasi ya. Jadi dia akan menghandle orang-orang yang terlambat 1 sampai 29 hari. Jadi kan mungkin kalau tanggal 16 baru terlambat sehari. Tapi kan tanggal cetak ini macam-macam ya. Jadi sebenarnya kalau di kartu kredit itu tanggal cetak tuh ada banyaknya. Ada setiap hari ada tanggal cetak. Tanggal cetak 1 ada, 2, 3, ada 4, 5, semuanya, semua hari ada. Tujuannya supaya tanggal jatuh tempo juga beda-beda. Jadi tanggal jatuh temponya ada yang tanggal 15, tadi ada tanggal 16, 17, tanggal 1 juga ada. Kenapa sih tanggal jatuh tempo itu dibikin setiap hari ada? Kan kadang orang gini, saya itu gajian tanggal akhir bulan lah, tanggal 25, mungkin sampai tanggal 30 atau tanggal 1. Tapi disuruh bayar jatuh temponya tanggal 10. Atau tanggal 15, atau tanggal 20 deh, ya kan? Saya sudah harus bayar tanggal 20, padahal saya gajiannya tanggal 25. Sehingga setiap bulan dia nunggu sampai tanggal 25 baru dibayar, sehingga sempat terlambat gitu. Nah, tujuannya itu pemerataan jatuh tempo itu sebenarnya untuk mengantisipasi payment channel. Payment channel ini maksudnya rekanan untuk pembayaran ya. Misalnya gini, dulu pernah ada kasus pinjaman itu
baru bekerja sama si pemberi pinjaman bekerja sama dengan salah satu bank. Ternyata bank itu pada saat beberapa hari akhir bulan atau mungkin pada hari-hari tertentu itu mengalami kendala. Kita tahu ya, bank itu kadang ATM-nya bermasalah atau sistemnya jaringannya bermasalah sehingga orang-orang tidak bisa melakukan pembayaran. Nah, itu akhirnya orang yang membayar nggak bisa bayar, jadinya anggap terlambat karena bayar baru bisa besoknya karena hari ini dia terlambat bayar gara-gara sistem perbankannya bermasalah. Nah, itu dia kenapa tanggal jatuh tempo itu dibikin harinya banyak supaya kalau rekanannya banyak, maka misalnya kalau susah bayar dari ATM A ya lari ke ATM B atau lari ke ATM C. Setiap hari itu harus ada supaya untuk menghindari tadi masalah-masalah pembayaran itu supaya jangan ada kendala. Nah, 129 XDs itu orang-orang yang terlambat 1 sampai 29 hari. Terus kalau misalnya sudah sampai 29 hari masih belum bayar juga, maka dia akan masuk ke tim berikutnya, ya, tim bucket 1 atau orang-orang yang terlambat 30 sampai 59 hari. Ya, jadi ini udah terlambat 1 bulan nih. Metodenya juga masih digunakan biasanya soft call ya di telepon ya. Tadi di atas itu masih bisa di SMS, di soft call ya. Terus kalau mungkin yang sudah 2 bulan terlambat masih ditelepon lagi atau di site visit. Site visit ini banyak ya. Mungkin yang beberapa orang di sini site visit itu artinya dikunjungi ya, dikunjungi oleh seseorang. Kunjungi seseorang itu bukan artinya dia menagih secara langsung. Jadi rumah diketok, maaf saya mau tagih pinjaman ini gitu. Enggak selalu seperti itu. Kadang-kadang di visit itu hanya untuk dicek apakah orangnya masih tinggal di sana, apakah sedang keluar kota atau lagi sibuk atau lagi dalam keadaan sakit. Jadi site visit ini kadang-kadang dilakukan oleh pihak bank untuk mengecek kondisi di rumah nasabah tersebut karena kan kita tahu ada alamatnya ya, jadi dicek lah. Nah, biasanya nggak semua nasabah di site visit, hanya nasabah yang berisiko tinggi saja yang biasanya di site visit. Apa itu nasabah berisiko tinggi? Itu mungkin yang pinjamannya besar ya. Misalnya yang besar itu beda tergantung jenis pinjamannya gitu. Kalau kita ngomong kartu kredit 100 juta itu pinjamannya sudah termasuk besar. Tapi kalau kita ngomong pinjaman otomotif, terutama mobil, pinjaman 100 juta itu masih kecil, karena mobil itu rata-rata kan sekarang 200-300. Mungkin kalau pinjamannya sampai mobil mewah, yang mungkin di atas 1 miliar, nah itulah nasabah berisiko tinggi. Jadi bisa berbeda-beda risiko tinggi itu tergantung jenis pinjamannya tadi. Terus ini selanjutnya ya, kalau ini di kartu kredit ya, jadi ini adalah orang-orang yang terlambat sudah ini 1 bulan, 2 bulan, ini 3 bulan, ini 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, ya sampai 6 bulan ini. Ya. Jadi ini ada jenis teleponnya, ada yang soft call, medium call, sama hard call ya. Hard call ini memang sudah waktunya untuk dibayarkan karena ternyata sampai 5 bulan ini belum ada pembayaran sejak dananya digunakan. Bahkan sampai dengan 5 bulan ini dia belum bayar dan kartunya apakah masih bisa dipakai kartu kreditnya. Biasanya bank punya cara-cara tertentu. Kalau udah mulai 2 bulan ini biasanya kartunya stop, tidak bisa dipakai dulu sampai dia melakukan pembayaran baru bisa dipakai lagi gitu. Jadi ini biasanya kartu kredit kalau di kartu kredit sudah tidak bisa dipakai ya. Jadi bank itu tadi yang saya bilang kalau di kartu kredit ini 179 bukan 189-nya. Jadi bank itu diberikan waktu 180 hari untuk menagih ke nasabahnya sebelum akhirnya dilaporkan sebagai kerugian. Jadi kalau udah hari ke 180 maka pihak bank, kalau dalam hal ini kartu kredit, ya contoh yang saya tampilkan ini adalah kartu kredit. Jadi pihak bank yang sampai 6 bulan nasabahnya belum bayar, maka bank itu harus melaporkan kerugian ke OJK.
Ya, kalau dulu ke BI, sekarang ke OJK. Dilaporkan ke OJK bahwa ini adalah nama-nama orang, ya kan, dengan lengkap dengan nomor kartu kreditnya yang melakukan yang gagal bayar. Gagal bayar itu baik dari pihak banknya gagal menagih atau dari nasabahnya gagal bayar. Nah, itu harus dilaporkan sebagai kerugian ke OJK sehingga OJK tahu gitu berapa banyak nasabah yang tidak bayar dari suatu bank. Nah, batas kartu kredit itu 5%. Jadi 5% yang OJK menentukan itu 5% nasabah itu maksimal nggak boleh bayar. Jadi contoh kalau kita ngasih pinjaman ke 1.000 orang, maka 1.000 orang itu berarti 100 orang lah. 100 orang ya, berarti 5% itu 5. 5 orang tuh kalau nggak bayar 5 orang itu, maka si banknya itu dianggap sudah beresiko. Jadi kalau tadi 1.000, maka 10%-nya kan berarti 100, 5%-nya 50 orang. Jadi 50 orang, jadi kalau pinjaman 1.000, 50 orangnya yang nggak bayar itu, OJK akan memberikan peringatan ke bank tersebut. Kamu sudah ada 50 orang tidak membayar. Kamu tuh berarti beresiko. Bagaimana analisa kamu kepada si nasabah kamu? Kenapa sampai 5% nasabahnya itu tidak membayar? Gitu. Jadi nanti audit dari OJK akan tetap memantau perbankan tersebut supaya jangan sampai lebih banyak lagi yang gagal bayar. Sehingga karena kalau kebanyakan gagal bayar kan otomatis dana yang sudah dikucurkan ke masyarakat itu gagal ditarik, bank itu bisa kolaps. Ya, jadi OJK jadi mengatur berapa banyak pinjaman yang gagal bayar. Nah, ini tadi sedikit yang sudah saya jelaskan ya tadi ya. Kalau di kartu kredit ya, ini customer yang masih normal, masih aktif, pengguna biasa dikasih waktu 15 hari untuk melakukan pembayaran ya, masih warna hijau. Lalu kalau ini gagal juga, maka ada waktu sekitar 15 hari lagi nanti untuk time to pay. Jadi ini ready call ya. Jadi ini X days ini masih tadi. Di-collect lagi. Bank berusaha semaksimal mungkin untuk mengingatkan nasabah. Ya, prosesnya bisa pakai SMS, email, WA, atau telepon, atau apapun supaya nasabah segera melakukan pembayaran. Jika masih gagal bayar lagi, maka masuk proses yang berikutnya ini, 0 sampai 8 hari lagi. Ini sudah lebih intensif lagi penagihannya. Diingetin lagi pakai SMS, WA, email, apapun itu, miss call segala macam ya. Sampai nanti bergerak terus nasabahnya. Karena ini kalau kita ngomong di perbankan ya, misalnya di kalau di Citibank dulu nasabah di Indonesia kartu kredit ada 800.000 orang. Nah, kalau di BCA saya nggak kebayang berapa jumlahnya. Nasabah BCA itu banyak sekali. Mungkin ada jutaan orang yang setiap hari harus diingatkan gitu untuk melakukan pembayaran. Karena memang kan transaksional sekali, sangat banyak di BCA. Nah, ini proses penagihannya gimana sih? Nah, ini saya mau jelaskan sedikit. Ini nasabah yang masih kondisi normal tuh current ya. Setelah dia tidak bayar, telat 1 sampai 29 hari, maka di sini akan ada sekelompok orang yang melakukan penagihan. Ya, diteleponin 1 sampai 29 hari. Lalu, kalau masih tidak bayar lagi, maka nanti di sini ada tim lagi nih, 30 sampai 59 ada tim lagi yang tidak bayar. Kan tiap bucket ini ada yang tidak bayar. Lalu gini, kalau misalnya di sini saya ambil di 60 sampai 89 hari tidak membayar. Maka tim di sini kan berusaha untuk telepon customer dan akhirnya bayar. Berapa harus tagihan yang harus dia bayar? Dia nagih 3 bulan. Bulan 1, bulan 2 sampai akhirnya nasabah harus di-current. Jadi dia berusaha untuk nagih, Pak, tagihan sebulannya 500.000. Ya, jadi Bapak harus bayar 1.500.000.
Nah, tapi nasabah itu kan kadang-kadang nggak punya uang sekian banyak gitu ya, 1.500.000 tiba-tiba karena memang mungkin lagi ada masalah. Jadilah dia bayar 500.000. Nah, kalau dia bayar 500.000, maka dia otomatis nggak langsung balik ke current, dia akan ditagih oleh tim 30 sampai 59. Nih. Jadi kalau dia cuma bayar satu, nasabahnya pindah dari ini mudah-mudahan mau saya kelihatan ya. Nasabahnya akan pindah aja datanya ke sini. Ya. Nah, di sini ditagih lagi, padahal dari sini di 30 dan 59 ini itu banyak nasabah yang dari paket sebelumnya tuh nggak bayar. Ya. Jadi orang di tim 1 sampai 29 di XD sini banyak yang gagal bayar sehingga nasabahnya itu turun ke 30 ke 59. Gitu. Ini jelas nggak nih? Ini mau saya nih hilang-hilangan nih. Susah agak susah Biasanya jelas. berarti timnya beda-beda ya, tim Timnya penagihannya itu beda-beda, bukan orang yang sama gitu. Jadi kalau udah di 120 DPD ya, kita ngomong angka depannya aja ya. Jadi 1, 30, 60, 90, 120 nih. 120 DPD ini dia harus nagih berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Harus nagih 5 bulan. Karena memang sudah 5 bulan terlambat gitu. Plus bunganya. Jadi dia nagihnya 5 bulan. Kalau 1 bulan 1 juta ya berarti dia harus nagih 5 juta. Dan ditagihannya pun dia harus bayar 5 juta gitu karena mungkin di bulan pertama baru 1 juta ya kan, terus mungkin nanti ada pemakaian lagi di bulan kedua, ada pemakaian lagi naik tuh jadi 3 juta, terus tapi kan kartunya sudah ditutup di 30 jadi sudah bisa dibayar di 60 ada bunga, 90 ada bunga nggak bayar, akhirnya dibayarlah di 120 ini ditagih 5 juta. Kalau dibayarnya cuman 2 bulan maka cuma turun ke 60 ke 60, naik 2 tangga tuh. Naik 2 tangga di 60. Nah, di 60 sendiri dia juga punya nasabahnya yang nggak berhasil ditagih. Atau dia cuma bayar sebulan, dia nasabahnya di sini aja terus, nggak bergerak. Jadi kalau hanya dia tagih lebih dari 1 bulan, dia akan mundur ke tangga yang lebih tinggi. Termasuk ini kalau nggak bayar, turun lagi ke sini, turun lagi. Jadi proses penagihan itu sebelum akhirnya dibilang 180 hari, itu akan berkutat di sini saja tuh. Dari 30 nggak bayar, turun ke 60. 60 nggak bayar, turun ke 90. 90 nggak bayar, naik ke 60. Kalau bayar 2 kali, naik ke 30. Pada 90 ini, dia sudah berusaha menguras nasabah yang ada di, misalnya di 90 DPD ini ada 1.000 orang yang harus ditagih. Dia berusaha tuh, akhirnya 500 orang berhasil ditagih. Akhirnya mundur, 1-2 orang, udah kesebar lah. 500 orang udah hilang dari listnya dia. Tapi tim yang lain juga bekerjanya keras, sehingga dia ketiban lagi nasabah dari 120 yang cuma bayar sebulan, atau dari 150 yang bayarnya 2 bulan. Atau dari tim 60 yang gagal bayar, turun lagi ke 90. Atau ya, jadi di sini tuh nasabahnya bisa macam-macam, apakah mungkin dari bulan lalu yang baru bayar sebulan, atau mungkin dari 2 bulan yang lalu. Jadi nasabahnya di sini-sini aja, muter-muter terus. Jadi bank itu berusaha menagihkan supaya nasabahnya itu jangan sampai turun ke 180, karena inilah yang akhirnya nanti dilaporkan sebagai loss. Karena kan bank itu juga nggak mau kita laporkan sebagai karena artinya gagal bayar itu. Jadi bank itu berusaha juga sekuat tenaga untuk menelpon customer-nya agar membayar gitu. Ya, jadi tapi di dalam itu juga kita kategoriin. Jadi kita sudah tagging nih customer ini sifatnya misalnya, oh ini karakter ini memang dia nakal lah, ditagih susah, suka menghindar gitu. Tapi ada nasabah-nasabah yang mungkin kita tahu setelah divisit atau mungkin dari informasi sebelumnya, oh dia sakit keras, terus kita kasih tanda tuh nasabah yang sakit nanti dipindahkan, ada tim khusus yang akan menghandle. Nasabah-nasabah yang berkarakter, emang bayarnya susah, nanti ada tim khusus. Nasabah-nasabah yang tahu ketika orangnya ini jobless, tiba-tiba jobless dipecat karena corona,
pabriknya tutup atau kantornya tutup, terus tiba-tiba kehilangan pekerjaannya sehingga dia tidak bisa membayar lagi karena tidak ada penghasilan. Nah, itu ada tim khusus yang nanti akan menawarkan keringanan mungkin. Ya, jadi nasabah itu sudah dikasih tagging atau dicap lah istilahnya di dalam itu dibeda-bedakan berdasarkan statusnya dia gitu. Sehingga kalau misalnya orang yang pakai kartu kredit terus meninggal kayak begitu, sebetulnya harus bayar nggak sih keluarganya? Nah, kalau ini pinjaman ini kan sifatnya pribadi ya, bukan pinjaman keluarga atau pinjaman kakak adik. Jadi sebenarnya secara hukum kalau sudah meninggal, bank itu harus melaporkan itu sebagai loss. Gitu loh. Oh gitu. Oh harusnya Ya, begitu. ya, secara hukum begitu. Jadi kalau sudah meninggal maka loss, hutangnya loss berapapun angkanya. Jadi memang waktu corona itu loss-nya bank itu banyak sekali. Makanya nggak heran sekarang kita dengar beberapa bank ya di Amerika juga sudah mulai tutup. Dan beberapa bisnis kartu kredit atau pinjaman-pinjaman itu memang rugi besar kemarin waktu corona. Bayangkan tadinya nasabah ini baik-baik saja, pembayarannya dia bagus, dia termasuk orang yang cukup mampu, tapi gara-gara corona dia harus meninggal, sehingga harus dilaporkan sebagai loss. Ya kan, ketika meninggal itu otomatis loss sudah hutangnya Tapi tidak kalau sebenarnya. kenyataannya biasanya tetap ditagih ya. Ya kalau bisa ditagih ya ditagih aja kayak begitu biar dia nggak loss. Biasanya. Itu nanti ke bagian recovery ya. Nanti saya jelaskan tapi kalau di bagian ini kan kita belum masih delinquent ya judulnya ya. Ini Ya. masih nasabah yang aktif dulu. Tapi kalau dia misalnya nih di 30 DPD, 60, 90, kalau salah satu di sini ada yang meninggal, maka datanya harus dikirim ke 180 DPD ini. Ini recovery. Langsung dikirimkan ke sini di recovery. Nah, ada beberapa produk perbankan yang pakai asuransi ya, credit shield gitu, atau ada asuransi itu tagihan asuransinya, misalnya asuransinya besarnya 1% dari total utang gitu. Nah kalau dia nasabahnya tercover asuransi, maka asuransi akan membayarkan utang kartu kreditnya. Tapi kalau dia tidak membayar asuransinya, otomatis asuransi juga nggak akan mengcover ya. Jadi gimana supaya asuransi itu membayar? Ya harus dibayar tiap bulan karena sekali nggak, kan kita tahu asuransi kalau tidak dibayar otomatis asuransinya hilang gitu ya. Jadi biasanya ya asuransi itu kalau dibayar setiap bulan maka tercover asuransi, kalau tidak dibayar ya otomatis preminya jaminannya hilang gitu. Itu tadi meninggal itu pertanyaan yang bagus sih, maksudnya kalau meninggal memang harus dilaporkan sebagai loss, tapi kalau tidak ya berusaha ditagihkan. Nah kita lanjut ke section berikutnya, ini apa ya, collection atau write off ya. Nah, tadi proses collection tuh di sini ya tadi ya. Dari kalau kartu kredit itu 1 sampai 179 hari di sini. Setelah itu kita laporkan sebagai loss atau recovery. Recovery ini memang dilaporkan ke OJK sebagai kerugian bank. Tetapi ketika berhasil ditagih, jadi bank tuh sebenarnya masih bisa nagih. Kalau ketika loss itu kan karena loss ini bisa banyak ya penyebabnya. Nggak selalu kita ngomong bahwa nasabah itu nggak bayar karena memang nakal aja atau berkarakter. Itu nggak selalu seperti itu, karena kenyataannya di dalam itu ada yang tadi ya kondisinya sakit sehingga tidak bisa membayar selama berbulan-bulan. Karena kita ngerti bahwa kalau nasabah sakit otomatis yang jadi prioritas itu adalah kesembuhannya si nasabah yang mungkinnya sakit, atau mungkin keluarganya, mungkin istrinya yang sakit, atau suaminya, atau anaknya, atau orang tuanya. Maka otomatis kita tahu dananya itu akan dipakai untuk pengobatan. Sehingga tagihan-tagihan yang seperti ini otomatis tidak dibayarkan dulu gitu. Berbeda kalau mungkin dengan jaminan ya, misalnya tagihan motor, tagihan mobil, mungkin dia takut, oh ini kalau saya nggak bayar nanti mobil saya ditarik. Kalau saya nggak bayar, saya nggak akan bisa dapat BPKB-nya. Tadi karena ada jaminannya itu loh. Tapi kalau kartu kredit ini kan tidak ada jaminan. Maka kadang-kadang suka diabaikan. Nah, jadi recovery itu tadi banyak tuh, ada yang meninggal. Nah, kalau meninggal itu tadi nyambung lagi yang meninggal. Nah, kalau meninggal itu secara hukum sebenarnya sudah dilaporkan loss dan tidak bisa
bukan tidak bisa ya, secara umum tidak ditagihkan lagi. Tapi namanya bank, ya kan, bahwa uang yang dipinjamkan ini kan adalah uang yang ditabungkan di bank tersebut atau dana masyarakat ya, yang dikucurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman, dan dari pinjaman itu bank mendapatkan keuntungan berupa bunga atau annual fee ya, biaya tahunan, atau mungkin nanti ada fee lain yang bisa diambil dari penggunaan kartu kredit itu. Nah, secara umum memang tidak bisa ditagih, tapi biasanya ada beberapa oknum, ya kita ngomong oknum atau petugas bank ini mencoba-cobalah istilahnya, menelepon ke keluarganya, itu berdalih pendekatan agama, kalau tidak dibayar nanti istirahatnya tidak tenang, atau mungkin ini kita mengerti kondisinya kemarin sedang berduka, tapi bagaimana penagihannya gitu ya. Sebenarnya ini adalah strategi bank untuk mencoba menagih melalui keluarganya. Tapi kalau misalnya keluarganya mengerti bahwa kalau kita ngomong secara hukum, sebenarnya ini tidak dibayarkan juga tidak apa. Tapi mungkin ada keluarganya yang ya udah, saya ngerti memang peminjam ini ya nasabahnya memang telah meninggal karena berbagai penyebab, dan si keluarganya ini merasa bahwa benar meninggal karena kecelakaan misalnya. Tapi dia tahu bahwa kartu kredit ini dipakai setiap bulannya untuk belanja bulanan di supermarket mungkin, atau untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi istrinya atau suaminya atau keluarganya yang tahu penggunaan kartu kredit ini, akhirnya ya udah nggak apa-apa saya bayarin. Toh keluarganya ini juga yang akhirnya menggunakan dana tersebut gitu. Tapi kan kita juga tahu ada beberapa orang kan, karena ini kartu kredit sifatnya pribadi, kan kita nggak tahu apakah kartu kreditnya itu nanti digunakan untuk belanja pribadi atau penggunaan pribadi, sehingga akhirnya keluarganya juga tidak mengerti penggunaannya. Ya, jadi akhirnya ada beberapa keluarga yang merasa bahwa saya nggak ngerti tentang kalau dia punya kartu kredit, karena selama ini keluarganya juga tidak menikmati gitu kartu kreditnya. Nah itu otomatis pasti nanti ada perdebatan, tapi secara hukum sebenarnya tidak usah dibayar, itu tidak apa-apa. Lalu kalau di recovery ini baru nanti ada agency management ya. Agency management ini yang kita sering lihat itu istilahnya debt collector ya. Dia akan mencoba menagih kembali dana yang sudah dipinjam oleh atau digunakan oleh masyarakat tadi ya, oleh si nasabah itu. Banyak, mulai dari yang keras atau yang lembut ya, itu banyak sifatnya intimidasi ya, karena memang secara hukum mereka tidak boleh melakukan kontak fisik. Jadi sifatnya intimidasi, baik langsung face to face ya, ada beberapa yang metodenya face to face langsung ditagih, ada beberapa metodenya hanya mengikuti ya, jadi ada yang ngikutin anaknya sekolah di mana, diikutin, nanti dari pagi udah diliatin rumahnya, sehingga akhirnya memberikan teror-teror gitu ke peminjam untuk akhirnya bernegosiasi dan membayarkan tagihannya. Otomatis agensi manajemen ini tidak semua nasabah didatangi ya, hanya mungkin yang beresiko tinggi. Definisi resiko tinggi tadi saya bilang tergantung, karena pihak bank itu harus membayarkan sejumlah jasa kepada si agensi manajemen ini atau si debt collector ini, maka otomatis tagihan-tagihan yang dianggap besar nilainya itu yang dikirimkan datanya ke agensi manajemen. Tentunya bank juga sangat berhati-hati menggunakan agensi manajemen ini, karena biar bagaimanapun si debt collector ini adalah memegang data privacy perbankan. Jadi gerakannya mereka juga sangat diawasi ketat oleh pihak bank, nama-namanya tercatat, terus pergerakannya tercatat. Tujuannya supaya data nasabah yang dipegang oleh si debt collector ini tidak jatuh ke orang lain atau orang yang tidak kenal, karena balik lagi data nasabah ini sifatnya pribadi dan rahasia. Jadi agensi manajemen ini penggunaannya kerjanya sangat dipantau. Ada lagi legal recovery. Legal recovery itu ada beberapa metode yang digunakan
pihak perbankan untuk akhirnya jatuh ke legal atau menggunakan jasa pengacara, mungkin kalau pinjaman rumah ya, atau pinjaman otomotif menggunakan jasa legal atau pengacara, di mana mungkin dikasihkan somasi bahwa silakan meninggalkan rumah ini untuk kartu kredit, Anda sudah masuk jalur hukum, kita berikan somasi, itu juga ada. Jadi nggak selalu menggunakan debt collector, pihak perbankan juga menggunakan legal recovery untuk melakukan proses penagihan. Nah, proses penagihan di recovery ini tidak ada batasnya ya, tidak ada batasnya artinya ya selama masih bisa ditagih, bank akan berusaha menagih kan, sampai batas waktu berapa lama akan ditagih itu balik ke banknya masing-masing. Mereka punya standar yang berbeda. Misalnya udah 3 tahun ditagih, ternyata belum dapat, atau 2 tahun belum berhasil, atau mungkin selama 3 tahun itu ya akhirnya lunas juga gitu. Tiap bulan bayar, ya akhirnya lunas juga, terus lunas, selesai. Atau mungkin 3 tahun itu berhenti dulu. Jadi udah 3 tahun ditagih, yaudah stop dulu. Nah, datanya disimpan dulu, mungkin selama setahun 2 tahun, akhirnya nanti dikeluarin lagi. Bisa jadi, karena memang kebanyakan nasabah itu punya pola yang sama ya, artinya ketika dia tinggal di satu area, terus akhirnya mungkin pindah kerja ke luar pulau ya, mungkin ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua, Sumatera, itu nanti di saat-saat tertentu, berapa tahun kemudian, 5 tahun kah, atau 8 tahun, 10 tahun, itu pasti nanti ada saatnya dia kembali ke kampung halaman atau tempat di mana dia tinggal lagi. Atau siapapun yang di situ, mungkin nanti rumahnya di situ ditinggali saudaranya, atau ditinggali adiknya, atau anaknya, segala macam, itu pasti nanti datang lagi ke tempat yang sama. Nah, disitulah perbankan berusaha tetap menagih dan kembali ke alamat yang mereka punya, karena alamat barunya mungkin nggak dikasih. Gitu. Jadinya datang lagi dan akhirnya, oh iya benar, saya sempat tinggal di Sumatera dan kerja di kilang minyak ya, tapi di pedalaman hutan, sehingga akhirnya saya belum sempat bayar. Sekarang datang tanpa banyak berdebat, ya udah saya bayarkan semuanya gitu. Ada juga yang nasabah yang seperti itu. Jadi dia menghilang itu bukan karena memang dia tidak mau bayar, tapi memang karena pekerjaannya menuntut dia harus tinggal di luar pulau sehingga dia tidak punya akses untuk membayar. Tapi jika proses ini semua sudah selesai, maka ini masuk ke data write off atau abandon ya. Jadi mulai sama perbankan juga sudah dilupakan. Nah, tapi apapun dana yang didapat di tim recovery ini, maka dianggap sebagai keuntungan bank. Jadi, misalnya bank itu tadi melaporkan ada 1.000 nasabah, ya, dilaporkan ke OJK gagal bayar, sehingga dilaporkan sebagai loss. 1.000 nasabah itu totalnya misalnya 5 miliar. Ya kan? Itu di bulan ini saja, di bulan Maret saja misalnya, ada 1.000 orang tidak bayar, jumlahnya 5 miliar. Itu di bulan Maret. Berarti kan Januarinya, di Februari ada lagi yang dilaporkan, di Januari ada lagi yang dilaporkan, sampai di tahun sebelumnya juga ada yang dilaporkan. Jadi setiap bulan ada saja yang dilaporkan ke pihak OJK, ini tidak bayar. Ya. Tapi kalau berhasil ditagih, maka itu dianggap sebagai keuntungan bank. Gitu. Bank berhasil menagih lagi. Jadi istilahnya ruginya 5 miliar, tapi bulan ini dia dapat 2 miliar. Dari nasabah dari 3 tahun terakhir sampai bulan lalu gitu, berhasil ditagih lagi dapat 3 miliar. Ya berarti kerugian bank itu nggak sepenuhnya 5 miliar, tapi hanya 2 miliar saja, karena 3 miliar berhasil ditagihkan, ditarik lagi dari masyarakat. Lalu berikutnya, slide terakhir, nah ini contoh laporan SLIC ya. SLIC itu Sistem Layanan Informasi Keuangan. Inilah layanan yang dilaporkan ke OJK dari perbankan. Ya, isinya adalah data nasabah. Ya, di sini ini contoh ya, saya dapat dari internet ya. Contohnya di sini Akulaku Finance Indonesian PT. Jadi di sini ada pelapornya siapa. Jadi pelapornya itu lembaga keuangan atau perbankan melaporkan ke OJK. Terus dari cabang mana, terus pinjaman awalnya berapa, di sini di contohnya 961.000. Ya, jadi pinjamannya berapa, pinjamannya 50 juta, 30 juta, atau 100 juta, berapapun itu dilaporkan. Terus apakah
berapa tagihan yang terhutang, itu dilaporkan semua. Kapan kondisi terakhir dia terhutang, kapan pembayaran terakhir, besarnya berapa, sudah lunas atau belum, statusnya di sini ada status 1, ya, 1, 2 itu menandakan DPD ya. Ya, jadi kalau angkanya 2 berarti tadi di paket 2, mungkin ya, baru 2 bulan, udah 2 bulan nggak bayar, 3 bulan. Jadi OJK itu menerima laporan dari semua financial institution dan perbankan untuk wajib melaporkan ke OJK berapa yang gagal bayar. Di saat yang bersamaan OJK juga menerima laporan dari perbankan juga dan finansial berapa jumlah dana yang berhasil dikucurkan. Jadi OJK bisa memantau bank mana yang sehat, pinjaman atau financial institution mana yang sehat, yang akhirnya hutangnya terlalu banyak atau hutangnya tidak banyak. Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya bagi pelapor tersebut, dia bisa mengakses data yang sama untuk nasabah tersebut. Misalnya, BCA melaporkan bulan ini ada 1.000 orang yang bukan 1.000 yang dilaporkan, bukan yang recovery saja, bukan yang loss ya. Yang dilaporkan baik yang aktif, yang pembayarannya bagus, tidak bagus, semua nasabah yang melakukan peminjaman terhadap bank itu harus dilaporkan ke OJK. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya ketika BCA misalnya ingin tahu, dia datang aplikasi baru. Ini aplikan baru nih, BCA nggak kenal nih. Ya kan, dia cuma lihat namanya, ngakunya Agus, ini KTP-nya, alamatnya di sini segala macam. Tapi dia tidak pernah jadi nasabah BCA. Tapi dia ingin ngajuin kartu kredit BCA. Kan? Nah, BCA karena dia tidak kenal orang ini, tapi datanya udah ada kan, dia isi aplikasi aplikasi kartu kredit, terus dikasih slip gaji, semua informasi itu ada. Lalu OJK si BCA lari ke OJK. Dia minta, tolong dong, saya minta data nasabah dengan nomor KTP sekian. OJK kasih tuh. Ternyata karena semua bank melaporkan, didapatlah bahwa nasabah yang baru mengajukan itu ternyata pernah punya pinjaman di Mandiri, bentuknya KTA. Di Danamon, bentuknya kartu kredit. Di bank yang lain, bentuknya pinjaman cash atau finansial aku laku, Traveloka, semuanya pinjaman. Nah, jadi data nasabah ini langsung BCA bisa lihat, oh ternyata selama ini dia punya pinjaman banyak sekali di berbagai macam tempat dan status pembayarannya bagus semua. Nah, walaupun bagus semua, BCA akan tetap menganalisa apakah dia layak atau tidak dapat kartu kredit. Karena setelah dihitung-hitung ternyata total pinjamannya itu sudah melebihi dari gajinya dia gitu misalnya. Jadi otomatis pinjamannya ditolak. Atau mungkin dia punya pinjaman di tempat lain ternyata tercatat ngutangnya banyak di bank-bank lain, sudah ngutang banyak, otomatis ya ditolak lagi gitu. Tapi selama datanya bagus, di tempat lain datanya bagus, maka mungkin kartu kreditnya bisa diterbitkan untuk nasabah yang tadi mengajukan kartu kredit tersebut. Ya, kira-kira begitu sedikit yang bisa saya sharingkan. Semoga bisa sedikit dapat gambaran ya bagaimana proses penagihan di bank. Karena memang prosesnya banyak dan panjang ya, sehingga dan kasusnya tidak bisa disamaratakan. Jadi setiap nasabah akan di-treat berbeda memang untuk tergantung tingkat kesulitan masing-masing nasabah tersebut. Kira-kira begitu teman-teman semua, Koabe. Ya. Mudah-mudahan kalau misalnya bisa. Gini, Pak Dami, misalnya ya. kita terjerat kartu kredit gitu kan, misalnya anggaplah kena PHK kayak begitu. Kemudian ditagih terus sampai anggaplah 6 bulan atau 1 tahun kayak begitu. Terus tetap nggak punya pekerjaan. Nah, itu apa yang harus dilakukan sebetulnya? Yang harus dilakukan sebenarnya si nasabah itu kalau dari pihak bank sih sebenarnya wajib membayar ya.
Artinya membayar itu memang secara kan sudah sesuai kesepakatan kalau pinjam itu nanti bunganya berapa persen gitu kan. Batas pinjam pembayaran minimalnya berapa persen itu sudah ditentukan, dibaca waktu syarat-syarat pengajuan kartu kredit udah jelaskan. Kalau tidak salah sekarang itu 2,3 ya terakhir yang saya tahu ya. Mungkin kalau ada perubahan mungkin bisa diupdate lagi ke OJK. Jadi bunganya 2,3% sebulan. Pembayaran minimal 10% per bulan. Jadi kalau pinjamannya 10 juta, minimalnya 1 juta bayarnya, bunganya 230.000. Nah, kalau dia nggak bisa bayar, ya sebenarnya si peminjam itu sebenarnya sebaiknya tetap membayar sesuai dengan kemampuannya dia, gitu. Sehingga perbankan bisa tahu, oh ini pinjaman 10 juta kok bayarnya cuma 50.000 atau 100.000. Tapi kalau tiap bulan dia membayar, otomatis perbankan kan bisa melihat bahwa ini orang mau bayar tapi nilainya kecil terus. Ada apa sebenarnya? Nanti kan bisa digali, ditelepon, dijelaskan, oh saya di PHK, saya nggak punya penghasilan, tapi saya mau melunasi, tapi saya nggak punya uang, paling nggak saya bayar 100.000 atau 50.000. Nah dari situ perbankan ketika ada verifikasi, ada telepon komunikasi itu kan dicatat, terus nanti dibilang, oh ini nasabah ini sebaiknya dikasih program keringanan saja gitu. Sehingga akhirnya nasabah tersebut kalau dia bayar dikasih keringanan. Tapi kalau nggak bayar, nah mulai macam-macam, ini nggak bayar kenapa nih, ya kan? Nggak mau bayar karena nakal atau ada kecelakaan, meninggal, sakit atau apa kan? Bank berusaha telepon terus untuk cari tahu sebenarnya, cari tahu dulu masalahnya apa supaya kita bisa bedakan strategi apa yang tepat untuk nasabah tersebut. Jadi kalau dia nggak bisa bayar, sebaiknya tetaplah membayar nominalnya berapapun itu, karena sebenarnya dana itu kan pasti sudah digunakan gitu loh oleh si Kalau nasabahnya. bunga berbunganya itu bisa di stop nggak sih? Minta di stop kayak gitu bisa nggak sih? Misalnya pas kita PHK, kena PHK, terus kita kasih tahu nih ke banknya sebagai nasabah, kemudian bilang, ini saya kena PHK kayak gitu, bunganya di stop ke depannya, yang sudah berjalan dibayar, misalnya dicicil kayak gitu. Tapi kalau bunga berbunganya di stop kayak gitu, dendanya segala macam. Jadi sebenarnya sudah OJK dan BI itu sudah menerapkan bahwa sebenarnya bunga berbunga itu sudah tidak ada ya. Jadi tidak ada bunga berbunga, artinya kalau misalnya udah ada bunga 1 juta, nanti kalau 1 jutanya nggak bayar, dari bunganya dikenain bunga lagi. Nah itu sebenarnya sudah tidak ada. Jadi yang ada adalah bunga. Bunga yang datang dari tagihan yang belum terbayar. Ada program tadi, penghapusan bunga dan denda itu ada. Gitu. Ada perbankan tuh biasanya bisa memberikan itu. Boleh deh kamu bayar, tapi bunga 1 bulan saya hapus. Kalau kamu bisa bayar minimal 10% dari tagihan kamu, ya kan, saya hapus bunga dan denda selama 1 bulan gitu. Kan mungkin dia bayarnya udah bayar nggak bayar 3 bulan, udah bayar nggak bayar 4 bulan, otomatis kan udah ada denda dan bunga selama 4 bulan ya. Bisa jadi keringanan itu bentuknya keringanan bunga, bisa 1 bulan saja, bisa 2 bulan. Itu balik lagi tergantung kebijakan si bank tadi. Belum tentu bisa penghapusan semuanya, belum tentu. Itu balik ke kebijakan bank. Tapi bisa nggak dihapus? Bisa jawabannya. Bisa nggak di-stop? Belum tentu, karena memang disitulah keuntungan perbankan. Jadi kayaknya kalau di-stop hampir tidak mungkin. Tapi bisa dihapus. Sebagian, tidak dihapus semuanya. Karena bentuk keringanan kan banyak ya. Keringanan itu bisa jumlahnya dikurangi atau metode bayarnya diatur supaya jumlahnya kecil, dibikin cicilan tadinya harus bayar 10 juta, ya udah lupain 10 juta, kamu bayar setiap bulan 1 juta aja gitu. Langsung dibikin cicilan, tadinya padahal hutangnya bukan hutang cicilan ya, tapi dibikin cicilan bisa. Oke, saya hapus bunga 4 bulan, bunga denda 4 bulan dihapus, tapi hutang pokok kamu 8 juta bayar hari ini gitu. Kan itu juga bisa keringanan gitu. Jadi balik lagi, keringan jenis apa yang diinginkan nasabah belum tentu bisa diakomodir semua oleh perbankan. Tergantung programnya ada atau tidak. Dan masing-masing perbankan punya policy yang berbeda. Gitu kok, Abe.
Nah, bisa nggak misalnya ini misalnya asumsinya utang kartu kredit misalnya terus debt kolektornya datang Hmm. atau apa terus kayak ngancem-ngancem gitu terus kemudian nyita barang atau apa kayak gitu bisa nggak? Kalau nyita Ngancemnya barang, batas apa sih sebetulnya yang diperbolehkan sebetulnya? ya sebenarnya kalau nyita udah nggak pasti nggak boleh ya. Jadi debt collector itu tuh nggak boleh nyita, debt collector nggak boleh melakukan kontak fisik. Tugasnya hanya melakukan penagihan, ya kan. Bahkan sebenarnya untuk beberapa bank itu tidak mengizinkan pembayaran langsung ke debt collector. Jadi pembayarannya itu juga nggak langsung ke kolektor. Pembayarannya tetap dilakukan ke banknya langsung melalui nomor kartu kredit atau biaya yang biasa digunakan itu. Atau kalau misalnya nasabahnya khawatir apakah ini debt collector yang resmi atau tidak, silakan langsung telepon perbankannya dan bertemu langsung di kantor banknya gitu. Jadi debt collector sebenarnya hanya melakukan proses penagihan, tapi bentuknya tadi ya bisa cuman tugasnya kan kita nggak tahu tugasnya apakah visit ataukah penagihan langsung atau cuman intimidasi. Intimidasi artinya memberikan kejutan-kejutan karena kalau biasanya kalau udah didatengin orang khawatir, takut segala macam tuh akhirnya bayar gitu. Jadi kalau pengambilan barang pembayaran langsung itu belum tentu. Kalau pengambilan barang udah pasti nggak bisa, kontak fisik nggak bisa. Tapi pembayaran langsung di kolektornya itu ada yang iya, ada yang enggak. Kembali ke polisinya perbankan. Pak, berarti Ya, debt collector itu pihak ketiga ya Pak ya? iya betul Pak, ketiga Pak. Jadi dia pihak ketiga yang ditunjuk bank untuk melakukan penagihan. Kalau itu Semuanya berarti bukan orang bank ya, tapi dia nyewa debt collector kayak gitu. ya Ya, menggunakan jasa pihak sama. ketiga. Jadi tapi bukan pihak bank langsung, tapi pihak bank sudah menunjuk pihak ketiga. Kan tadi ada dua ya, saya bilang. Bank bisa saja menunjuk debt collector pihak ketiga untuk melakukan penagihan, atau bank bisa menunjuk sebuah lawyer atau advokat atau lembaga konstitusi legal untuk melakukan penagihan. Jadi kalau yang ditunjuk lawyer ya nanti yang datang mungkin kurir kasih somasi gitu. Gitu. Jadi nggak mesti debt collector, bisa juga dikasih somasi dari lawyer gitu. Tergantung. Kalau somasi itu misalnya kita cuekin atau kita tanggepin itu gimana sih Pak? Somasi. Nah, somasi itu kan surat peringatan dari legal ya. Dikasih surat kayak somasi kan kayak surat peringatan ya. Surat peringatan pertama, somasi 1, somasi 2, somasi 3 ya. Kalau memang itu sudah legal konstitusi ya nanti bisa dilakukan tindakan hukum yang lebih lanjut. Misalnya pemanggilan ke pengadilan, pemanggilan ke pihak kepolisian gitu. Itu kan kita ikut hukum perundang-undangan terhadap somasi tadi ya. Jadi kalau somasi dicuekin ya kan ini sudah legal action, otomatis tindakan lanjutannya adalah tindakan legal juga gitu. Nah, saya sendiri kurang paham tentang action-action di somasi itu ya. Karena tiap isi somasinya kan bisa berbeda-beda. Apakah kalau tertulis di itu hanya melakukan untuk somasi bahwa jika tidak membayar akan dilakukan tindakan hukum, apa harap menghubungi pihak bank atau akan dipanggil pengadilan atau gimana, tergantung isi somasinya gitu. Nah, itu ada pertanyaan dari Pak Iwan, apakah kartu kredit itu ada pemutihan kayak begitu? Nah, kartu kredit itu ada pemutihan nggak? Ada, tapi ada batas waktunya. Jadi gini, tadi kan sudah dilaporkan ke pihak OJK ya dalam bentuk SLIK. Nah, SLIK ini kan data di SLIK itu terrecord selama 2 tahun di sana. Jadi kalau kita hutang itu kita kelihatan tuh hutangnya udah berapa lama, besarnya berapa. Tiba-tiba hutang itu sudah lunas nih, ya hutang kita yang 5 tahun nggak bayar-bayar akhirnya lunas. Kan? Nah di OJK dikasih tahu hutangnya itu totalnya 50 juta, tapi sekarang statusnya sudah lunas oleh si pelapor. Misalnya pelapornya Bank BCA. BCA bilang bahwa nasabah ini dulu punya utang 50 juta dan sudah lunas. Ya, lunasnya kapan itu dikasih tahu. Di laporan SLIK itu ada datanya. Nah, laporan itu berjalan. Oh, dia lunasnya bulan ini. Maka bulan depan dia masih dilaporin. Oh, dia
udah lunas tapi bulan lalu. Tahun depan udah dikasih tahu, masih ada datanya karena datanya ada 2 tahun di sana. Nasabah ini dulu pernah dapat pinjaman di BCA, sudah lunas sih, tapi 12 bulan yang lalu. Gitu. Nah, datanya karena 24 bulan, otomatis sudah lunas tapi 24 bulan yang lalu. Nah, kalau ternyata sudah lunas dan ternyata lunasnya 18 bulan yang lalu dan lunasnya tercatat mendapat keringanan, itu kembali ke perbankannya yang mau ngasih pinjaman lagi. Apakah dia masih mau berurusan sama orang yang seperti itu? Misal dulu aja di BCA nggak bayar, terus setelah lunas dapat keringanan, yakin nih mau dikasih lagi gitu. Akhirnya nunggu sampai 24 bulan, setelah 24 bulan baru datanya hilang. Datanya hilang artinya dia sudah lunas gitu, tapi nggak dikasih tahu lagi lunasnya kapan. Nah, tujuannya OJK untuk memberikan waktu 2 tahun itu sebenarnya ketika orang itu sudah lunas kan bukan berarti dia secara finansial sudah kuat. Artinya makanya dikasih waktu 2 tahun supaya orang itu punya finansial, mungkin kehidupannya udah lebih bagus, pekerjaannya sudah lebih bagus, gajinya sudah lebih besar, sehingga 2 tahun kemudian berharap sudah lebih kuat secara finansial, sehingga kalau dia melakukan pinjaman lagi, bank-bank yang lain juga ngelihat, oh dia nasabah yang bagus gitu. Karena bilang dulu punya BCA dan sudah lunas, jadi dengan keringanan atau tidak aja udah tidak ada datanya. Cuman dikasih tahu pernah pinjam di BCA dan sudah lunas. Gitu. Dan tapi nunggu 2 tahun dulu baru datanya bersih dari Slick. Oh, berarti kalau misalnya kita, misalnya ini, amit-amit punya tagihan 2 tahun nggak bayar-bayar, terus akhirnya BI checking putih gitu, maksudnya kayak gitu. Bukan nggak bayar-bayar, beda KOAB. Kalau nggak bayar-bayar, datanya ada terus. Tapi setelah lunas, kita bukan ngomong setelah bayar. Setelah bayar datanya masih ada. Setelah bayar kan bukan berarti lunas dong. Iya kan? Bisa jadi setelah dibayar masih ada tagihan, atau setelah bayar udah lunas, sudah tidak ada tagihan lagi. Tapi kan masih jadi nasabah. Ya kan? Sampai mungkin KOAB atau bilang ke banknya, saya mau tutup kartu ini gitu. Jadilah kartu ini ditutup. Tapi kalau sudah bayar kan bukan berarti dia tidak jadi nasabah. Kartunya ditutup. Oke, berarti catatan di OJK, oh dia pernah jadi nasabah BCA dan sekarang sudah tutup per tanggal atau per bulan sekian gitu. Jadi bedain. Kalau tidak bayar-bayar datanya ada terus, tapi pemutihan tadi itu 2 tahun setelah lunas gitu. Datanya masih tercatat di OJK. Sampai kita bilang tutup, kalau tutup ya udah tutup, selesai. Tapi ada datanya. Data tutupnya kapan? Oh, dulu pernah ada tutupnya bulan sekian, tutupnya bulan sekian. Dan kalau ditutup kan berarti sudah bersih dong. Karena kalau ditutup masih ada tagihan, pasti banknya bilang, bayar dulu baru nanti saya tutup gitu istilahnya. Jadi kalau udah ditutup baru datanya bersih. Ya, ada pertanyaan di chat, kalau pinjol legal gagal bayar gimana? Ya, pinjol ini kan pinjaman online ya. Jadi kalau zaman sekarang itu sebenarnya semua pinjol. Artinya gini, perbankan kita tahu ya, kalau di bank itu, bank konvensional udah hampir ditinggalkan. Kita tahu OCBC, ya, OCBC NSP, CIMB Niaga, Bank Mandiri, itu banyak bank digital sekarang. Jadi semua pinjaman sekarang sifatnya digital, ngajuin dari aplikasi atau segala macam. Nah, pinjol ini yang dimaksud adalah mungkin pinjaman yang selain perbankan ya. Nah, selama pinjol itu resmi dan dilaporkan ke OJK, maka datanya akan sama, perilakunya juga sama, kayak perbankan umum. Jadi dilaporkan ke OJK, terus nanti tercatat di sana. Terus, tadi pertanyaannya gimana, Be? Kalau gagal bayar gimana, misalnya? Kalau gagal bayar ya tetap dilaporkan ke OJK. Nanti OJK tahu bahwa nasabah ini punya pinjaman di pinjol ini, terus besarnya sekian, limitnya misalnya 50 juta atau 20 juta, tapi sudah dipakai, misalnya pinjam limitnya 50 juta, sudah dipakai 20 juta dan tidak dibayar. Gitu. Kan istilah gagal bayar itu kan istilah umum ya. Tapi kan antara gagal bayar, tidak mau dibayar, tidak bisa dibayar, atau belum bisa dibayar, itu kan
istilah saja, tapi kalau secara data kita bilangnya dia punya limit 20 juta, ada 15 juta belum dibayar gitu, intinya gitu aja. Sudah berapa bulan itu tidak dibayar, ya itu datanya ada di Slack tadi. Dan semua bank bisa mengakses itu. Semua finansial institusi yang melaporkan nasabahnya ke Slack bisa juga mendapat akses yang sama dari OJK untuk semua pinjaman di bank lain. Jadi ya kalau gagal bayar, istilahnya bukan gagal bayar, ya belum dibayar lah. Oke, mungkin kita tutup dulu seperti itu. Pak Dami, silakan 1 kalimat 2 kalimat penutup. Nanti kita akan buka secara lebih ini lagi. Iya, ya berikut ya tadi ya saya jelasin sedikit tentang pinjaman. Jadi sebenarnya kalau dari pihak perbankan itu pinjaman itu sifatnya ya pinjaman itu sebuah produk saja ya, tidak ada emosional tertentu, tidak ada maksud tertentu untuk melakukan proses penagihan, karena proses penagihan di bank di dalam itu banyak sekali metodenya kan. Kita juga sudah punya program juga banyak ya, ada yang dikasih keringanannya banyak ya, bisa penghapusan bunga, penghapusan denda, pembayarannya dicicil atau keringanan-keringanan lainnya. Jadi sebenarnya ketika sudah ada masalah dengan perbankan sebaiknya dibicarakan dengan pihak banknya langsung untuk kira-kira solusi apa yang terbaik gitu. Dan jangan mencoba untuk menghindar, karena seberapapun menghindarnya sebenarnya datanya sudah ada di OJK, dan itu sebenarnya kalau Bu Eko bilang itu nanam bibit buruk lah, tidak membayar hutang itu. Karena balik lagi kan dananya sudah digunakan, ya kita nggak tahu dananya digunakan untuk apa. Pihak bank hanya berusaha menarik dananya kembali, nggak ada motif lain selain menarik dananya kembali, karena dana yang digunakan itu adalah dana nasabah yang sudah ditabungkan di bank tersebut. Intinya seperti itu. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dunia perbankan dan pinjam meminjam. Semoga teman-teman di sini kalau ada masalah bisa segera dibicarakan dengan banknya untuk dicarikan solusi yang terbaik. Kira-kira gitu kok Abe. Ya. Terima kasih Pak Dami atas sesinya. Semoga Ya, terima teman-teman kasih. bisa bermanfaat. Ya.